Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madrasah hebat, bermartabat, madrasah eksis, madrasah 4 Tanggerang. Hari ini kita lagi jalan-jalan ya. Jalan-jalan mau menuju ke sebuah ruangan ya. Lebih tepatnya di lab bahasa. Kita naik ke lantai 3 ya. Soalnya di Manfaat Tangerang itu ada 3 lantai. Oke, hari ini kita ada di ruangan paling atas ya. Oke. Ini panorama yang ada di sekitaran 4 Tangerang ya. Oke. Sekarang kita mau masuk ke lab bahasa. Oke, kita lihat ada. Hai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai, Mr. Roji. Hai. Mr. Fajri. Yo. Oke, hari ini kita bakal coba tanyakan bagaimana sih caranya berbahasa Inggris dengan baik bersama Mr. Roji. Oke guys, hari ini kita lanjut ngobrol lagi ya, karena kita tadi di awal itu pengen ngobrol-ngobrol tentang English Club dan pembelajaran bahasa Inggris di MAN 4 Tangerang ya. Nah, ini adalah di samping kita ada Mr. Oji atau nama panjangnya siapa? Fauzi Hasan. Oke, Hello Hasan, guys. Oke ya. Dia adalah seorang pendidik ya di MAN 4 Tangerang plus menjadi pembina ekstrakurikuler English Club. Jadi kalau misalkan anak-anak yang pengen pinter berbahasa Inggris di MAN 4 Tangerang, jangan lupa ikut English Club di MAN 4 Tangerang. Oke, lanjut aja nih Mister ya. Pertanyaan pertama kita mau ngobrol-ngobrol adalah bagaimana sih kondisi pembelajaran bahasa Inggris di MAN 4 Tangerang? Oke, kalau berbicara kondisi ya, berarti berbicara juga nanti kualitas ya. Di manfaat ini yang pertama tentang kurikulum. Kita punya 5 guru. Yang pertama 5 guru bahasa Inggris maksudnya. Yang pertama ada Bapak Haji Asim Adnan, kemudian ada Bapak Haji Anwar, kemudian ada Miss Lely, kemudian ada Mr. Fajri, dan ada saya sendiri Mr. Ozi. Dan semuanya itu pakar-pakar bahasa Inggris guys. Great. Ada 5 guru bahasa Inggris di sini. Kemudian Pak Masus, kita juga bicara fasilitas. Alhamdulillah manfaat adalah sebuah madrasah yang punya English language Dan lab. bentuknya lab ya? Iya, ini dia. Mantap banget. Nah ini labnya nyaman sekali. Lantainya sudah karpet, ber-AC, kemudian ada fasilitas proyektor, ada sound, mic, ya, room speaker maksudnya. Kemudian ada komputer dan banyak lagi. Di sini tersedia juga 40 kursi. Jadi cukup untuk menampung anak-anak yang ingin ikut English Club dengan baik. Mantap banget ya. Iya. Nah, lanjutnya adalah bagaimana sih eksistensi English Club di dunia pendidikan khususnya anak-anak Manfaat Tangerang. Oke, nah English Club ini mulai saya rintis ketika saya masuk Manfaat di tahun 2011 dan baru menjadi ekstrakurikuler yang resmi pada tahun 2012. Nah, di situ kami di English Club berjuang keras untuk mendidik, mengembangkan kemampuan anak-anak di bidang bahasa Inggris untuk menghadapi berbagai lomba. Ya. Salah satu prestasi yang cukup spektakuler, kita pernah menjuarai English Speech Competition dari mulai level KKM, kemudian level kabupaten, kemudian level provinsi medali emas, dan akhirnya mewakili Provinsi Banten di kancah nasional pada tahun 2016. Dan yang kedua yang cukup bergengsi ada ASEAN Conference Simulation Competition dari Kementerian Luar Negeri. Nah itu pura-puranya anak-anak kita ini menjadi delegasi ASEAN. Oh bukan Indonesia ya? Bukan, kita diundi kita dapatnya Laos. Oh dapatnya Laos? Iya, di situ per sesi itu ada banyak sesi pertandingan. Kita masuk ke sesi 6, di situ kita ada 10 sekolah, masing-masing mewakili negara-negara ASEAN itu. Nah, alhamdulillah kita menjadi juara sesi sebagai delegasi terbaik di konferensi ASEAN. Udah go internasional. Keren banget guys.
Dan itu it's very cool ya. The room, the equipments are real from ASEAN Conference simulation. Ini wonderful pokoknya banget ya. Itu eksistensi ya. Iya. Nah, kira-kira ada nggak nih? Ini kan lagi di dalam sekolah ya. Nah, kalau misalkan dia udah keluar kan berarti jadi alumni. Nah, kira-kira ada nggak tuh prestasi yang dihasilkan dari alumni? Oke. Nah, alhamdulillah sejauh ini saya sering kontak dengan para alumni. Beberapa sering ngasih kabar, mereka berlanjut, sering join competition. Ada yang laporan, Mister, alhamdulillah saya juara 2 lomba speech di universitas. I'm just very happy. Kemarin ada yang juara 1 juga. Nah, kemudian juga mereka itu kuliah di berbagai jurusan. Bahkan ada yang ngambil kedokteran, dia juga kemarin berkunjung dan dia say thanks ya to me. Katanya berkat wasilahnya ikut English Club, dia di dunia kedokteran tidak keteteran. Karena perkuliahannya kan kadang harus ngebedah jurnal internasional segala macam, dan itu tentu nggak mungkin pakai bahasa Jawa atau Sunda dong. Pasti pakai bahasa berarti Inggris. Bahasa Inggris penting banget buat pelajaran apapun ya. Dan ada juga di dunia kerja Pak Masus. Kemarin saya ngobrol dengan alumni dan dia alhamdulillah dia bekerja wasilahnya ya dari bahasa Inggris. Dia kerja di ACT, Aksi Cepat Tanggap, yang sebelum konflik. Sebelum konflik ya. Jadi dia itu gara-garanya dia sedang menyelenggarakan donor darah. Tiba-tiba ada salah satu pelanggan itu ya yang datang itu orang bule. Nah, akhirnya semua panik dan akhirnya mereka tahu kalau si anak ini dari manfaat dia bisa bahasa Inggris. Akhirnya dilayanilah si bule ini. Nah, rupanya dari lembaga itu tertarik dan mempekerjakan dia. Kemudian dia kerja di bagian pelaporan donasi internasional kayak ke Palestina, ke Afrika. Kemarin yang perang itu apa? Rusia sama Ukraina. Nah, iya itu juga dia bikin laporannya, foto-foto segala macam. Mantep banget. Alhamdulillah. Ya. Jadi ternyata bahasa Inggris itu menguasai bahasa seluruh dunia ya, mungkin bisa dikategorikan seperti itu ya. Jadi yang belum bisa bahasa Inggris harus tetap semangat ya, untuk berbiasa Inggris. Oke, lanjutnya ada secret weapon nggak? Apa maksudnya secret weapon? Secret weapon ya, senjata rahasia. Gimana caranya supaya belajar bahasa Inggris itu mudah dan kita bisa gitu. Coba. Nah, secret weapon yang kita maksudin berarti di English Club ya? Iya, di English Club. English Club ini saya meraciknya memang spesialisasi untuk speaking. So it is not too much grammar, it is not too much rules of language, tapi more to practice using language as a communication. Jadi di English Club ini dari segi materinya ya racikannya untuk skill speaking, kayak mulai dari speech, storytelling, newscasting, debate, semua kami bimbing anak-anak ini agar mencoba. Ya karena emang bahasa Inggris itu kan skill ya, bukan knowledge. So it is need to practice, ini psikomotor gitu loh. Jadi English Club memfasilitasi anak-anak untuk praktik lebih banyak. Sampai nyanyi, ya, singing English karaokean, itu paling seru. Iya. Itu banget gitu. Oke, dari sekian banyak prestasi, dari berbagai senjata yang bisa dikeluarin, pasti ada kendala kan ya. Untuk apa sih? Ya dalam pelaksanaannya kan. Nah, kira-kira ada kendala nggak? Kalau ngomong kendala pasti ada. Karena saya sering bilang ke anak-anak, nah kalau kamu punya masalah jangan sedih. Jangankan kita manusia yang berintelligence, bakteri yang nggak ada otaknya aja masih diuji sama Allah. Kadang-kadang kita sikat gigi, berapa juta bakteri yang mati itu ujian kan. Kalau mereka punya otak, mereka pasti bilang, oh my god, human gitu kan. Tapi ya kita sebagai manusia yang intelligence, yang bijaksana ya kita harus menghadapi semua kendala-kendala itu. Nah kalau untuk belajar bahasa Inggris khususnya di Menempah dengan mayoritas anak-anak di wilayah Kronjong sekitarnya yang memang kesehariannya berbahasa Javanese and Sundanese. Iya. Yang pertama itu jadi ada 2 kendala ya. Yang pertama saya sebut dari mindset. Jadi masih ada paradigma yang salah ya, yang kurang modern di daerah kita nih. Yang pertama, misal dulu pernah ada anak ngomong gini, saya tuh benci sama bahasa Inggris. Kenapa? Dia tuh nakal banget pas saya ngajar, bahkan sempat ya pokoknya bikin ulah lah di kelas. Nah dia bilang karena English is kafir language lah.
Bahasa Inggris itu bahasa kafir, coba. Luar biasa kan. Nah, kita sebagai guru harus bijaksana Pak Masus. Jangan marah gitu. Tapi kita harus membuka mindset mereka. Nah, kamu kenal enggak Abu Jahal? Oh, kenal. Nah, Abu Jahal bahasanya apa? Baru dia nyengir. Bahasanya Arab, tapi dia kafir gitu kan. Nah, artinya apa? Number one, ya all language itu ciptaan Allah. Semua bahasa itu ciptaan Allah. Jangan bahasa manusia ya. Bahkan alat komunikasi hewan kayak kunang-kunang berkomunikasi dengan cahaya, kemudian lebah berkomunikasi dengan cara terbang, kemudian paus dengan sonar, semuanya ciptaan Allah. Dan kita sebagai manusia ya harus mempelajari itu untuk meningkatkan keimanan kita. Jadi kita bagaimana caranya menginspirasi anak-anak itu agar mindsetnya berubah. Cuman kendala kedua Pak Masus yang terberat. Apa tuh? Mental. Jadi Mental. iya, mental ini musuh besarnya. Iya. Pokoknya kalau orang belajar bahasa ya, kalau sudah nervous, malu, udah itu kacau semua. Jadi memang ada sedikit cerita nggak nih, misalkan anak-anak oh iya kena mental gitu? Oh banget. Jadi dulu ceritanya waktunya praktik menyanyi bahasa Inggris. Nah, ada satu anak begitu maju itu Pak Masuk sudah pucat mukanya, keringet dingin, tangannya gemeter. Pas salaman tangannya udah kayak es. Kamu ini kenapa? Dia bilang apa? Mister, saya lebih baik mati daripada harus nyanyi di depan kelas. Nah itu musuh besarnya. Jadi gimana kita harus mampu meyakinkan mereka, membuat lingkungan belajar itu merasa mereka tuh nyaman gitu. Jadi mengurangi rasa nervous mereka. Kayak gitu. Mantep ya. Jadi mental tuh ya untuk berbahasa Inggris. Nah, selanjutnya ada kesan dan pesan gak nih buat para penonton nih ya? Oke. Kalau kesan, alhamdulillah saya sangat berbahagia selama menjadi pendidik di Manfaat ini. Terutama ketika ada anak-anak bilang kayak gini nih, Pak Masus. Mister, saya tuh dulu nggak suka sama bahasa Inggris. Boring, bete, pelajarannya sulit. Nah, ketika mereka setelah belajar gitu ya, di English Club segala macam, hanya mereka bilang, now I like English, dan bahkan saya pengen lanjutnya ngambil bahasa Inggris nanti di universitas. Nah itu sebuah kebahagiaan luar biasa. Yang kedua, ketika anak-anak yang berprestasi di bidang bahasa Inggris ini justru dari kalangan dari keluarga yang broken misalnya, broken home, atau dari yang berkekurangan, sampai mereka bisa berprestasi, itu sebuah kebanggaan dan kebahagiaan luar biasa. Kayak gitu. Nah kalau untuk pesan, saya punya pesan kayak gini ya guys. Number one, in modern era, kita sebagai anak madrasah, kita sebagai santri modern, itu wajib menguasai 3 bahasa. Number one, of course, Indonesia, because NKRI harga mati. Nah, itu kan bahasa nasional kita ya, jadi kita harus menguasai bahasa Indonesia. Number two, Arabic. Why? Because we are Muslim. Gimana kita memahami Al-Quran dan hadis secara maksimal kalau bahasa Arab kita memble gitu kan. Iya, benar banget. Nah, number three, ya English. Untuk apa? Ini adalah bahasa internasional agar kita bisa memperkenalkan Islam rahmatan lil alaminnya lebih maksimal. Ya, that is the way. Nah, jadi itulah kesan dan pesan saya sebagai pendidik bahasa Inggris. Ya, jadi harus menguasai 3 bahasa ya. Itu adalah Indonesia, Arabic, and English. Ya syukur-syukur sih bahasa lain, karena alhamdulillah kemarin pun ada alumni Inggris kita itu keterima untuk jurusan bahasa Jepang. Di UNES, Universitas Negeri Semarang, alhamdulillah. Mantep Jadi banget. dia belajar bahasa Jepang Pak Masus. Jadi buat kalian yang lihat video ini, kalau misalkan pengen pinter berbahasa Inggris, datang ke Manfaat Tangerang dan ikut belajar di Manfaat Tangerang. Oke, terima kasih Mr. Walji, dan kita akan sambung ke next time ya mungkin ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bye bye.